nggak sih ekonomi lebih penting daripada kesehatan masyarakatnya? Jawabannya itu enggak ya. Saya mau menceritakan kengerian yang terjadi. Hai guys, balik lagi dengan kami TJIF. Gimana nih dengan kalian semua dengan keadaan new normal saat ini? Hari ini tim TJIF kita akan membahas dari sisi ekonomi, sesuatu yang berbeda dari episode sebelumnya. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu dari Kementerian Keuangan, Kak Adelia Surya Pratiwi. Silakan Kak Adel, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Halo, thank you Timmy. Halo semua. Terima kasih udah dimasukkan di loop para ahli di bidang medik dan lain-lain, biologi dan lain-lain. Benar nggak tuh? But anyway, terima kasih untuk dihadirkan di sini untuk memberikan ya sudut pandang yang sedikit lebih mewarnai dari konten TJF selama ini. Nama gue Adel, panjangnya Adelia Surya Pratiwi, tapi bisa dipanggil Adel. Kuliah kemarin jurusan ekonomi semua. S1-nya di UI, dulunya sebelumnya di STAN, D3 STAN, terus S2-nya terakhir di University of Birmingham, penjurusannya di bidang International Money and Banking. Sekarang kerja jadi kepala subbagian strategi komunikasi di Badan Kebijakan Fiskal, di mana sebetulnya kemarin lumayan jadi epicentrum pembuatan kebijakan ekonomi untuk yang namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini, PEN. Jadi hopefully looking forward to share with you today. Jadi kita mulai aja. Kita mulai dari kan belakangan ini kita dengar mengenai pelonggaran PSBB nih yang ada di Indonesia, dan itu banyak menuai pro dan kontra. Yang kontra bilang bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan masyarakatnya. Nah, apakah new normal sama dengan pelonggaran PSBB dari kacamata ekonomi itu sendiri bagaimana? Dan benar nggak sih ekonomi lebih penting daripada kesehatan masyarakatnya? Oke, itu pertanyaannya udah fundamental banget ya di awal ya. Jadi kalau boleh start, nih hopefully aku bisa sangat objektif. Jadi sebenarnya ini agak ya udah di satu sisi pemerintah, tapi kemudian campur sedikit lah sama opini pribadi aku ya. Jadi pelonggaran PSBB itu kan seharusnya sama new normal. New normal itu kan ibaratnya suatu hal yang sifatnya jangka panjang gitu. Jadi semuanya kita pengen punya suatu pemahaman biar kita itu nggak balik ke old normal. Jadi pengennya semua pikiran tuh bergeser, oh akan ada yang namanya periode new normal entah sampai kapan gitu. Jadi pengennya disosialisasikan, didengungkannya itu seperti itu gitu. Jadi bukan orang akan kembali ke aktivitas semula ketika PSBB direlaksasi, tapi orang selalu bayangannya, oh nanti situasi tidak akan sama seperti dulu, itu aja gitu. Jadi dari situ udah semoga udah clear ya bahwa itu merupakan upaya government supaya orang tuh terpatri di kepalanya ini bukan balik seperti dulu kayak gitu. Nah, untuk yang pelonggaran PSBB ini kan kemarin yang paling heboh yang dilakukan di DKI Jakarta ya. Kayaknya kalau kita lihat data secara nasionalnya itu dan udah ditegaskan juga kayaknya sama pemerintah daerah Jakarta DKI Jakarta bahwa pemulihan itu kan progresnya beda-beda banget di semua wilayah, epicentrumnya udah beda, bukan lagi Jakarta dan seterusnya. Dan menurut aku itu harus diresapi banget gitu, bahwa pelonggaran ini berbasis wilayah, begitu juga dengan penanganannya. Jadi intensiti penanganannya sangat tergantung pada pemulihan dari segi kesehatan di daerah itu gitu. Jadi kalau dibilang memang costly gitu semua penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, itu ada kaitannya sama ekonomi. Sebenarnya kan kalau bilang melawan suatu pandemi, karena pandeminya karakternya begini, maka kita defense-nya dengan cara ya udah kita stay home, kita membatasi bahkan meniadakan aktivitas ekonomi gitu. Jadi memang mau nggak mau tadi untuk langsung ke pertanyaan kedua gitu. Pertanyaannya kan apakah ini
merupakan mementingkan ekonomi karena costly banget buat ekonomi. Apakah dengan demikian kita melonggarkan? Jawabannya itu enggak ya. Jadi itu sangat terkait satu dengan yang kedua, penanganan kesehatan sama pemulihan ekonomi. Kalau pemulihan, saya yakin kalau berbasis wilayah itu cenderung aman, dan dengan kata-kata new normal ini sebenarnya lebih ke apa ya, psychological aja gitu, bahwa kita akan masuk ke new normal dengan protokol-protokol kesehatan yang sedikit direlaksasi, tapi kemudian tetap dilakukan gitu untuk periode yang kita tidak tahu kapan, kalau ditanya sampai kapan tadi. Kalau kita lihat seberapa besar dampaknya ke ekonomi nih, mumpung mudah-mudahan ini nggak terlalu teknis penjelasan aku. Jadi kan kemarin ada data namanya pertumbuhan ekonomi itu namanya produk domestik bruto. Jadi ekonomi semua satu negara di jumlah berapa yang diproduksi, nah itu sih produk domestik bruto itu. Nah, Q1 kuartal 1 kemarin Maret, padahal kan outbreak-nya di Indo itu baru masuk di Maret awal. Dan kalau misalnya dipakai pemerintah sih pakai cut off-nya itu 29 Februari. Aku nggak ngerti. Nah, tapi cut off kita di situ gitu. Untuk saya kira kan mau membantu orang, pokoknya yang setelah COVID terdampak itu setelah 29 Februari maksudnya gitu. Nah, setelah itu keluar nih data pertumbuhan ekonomi yang biasanya 5%, kayak gitu-gitu. Kemudian yang keluar 2,97. Padahal yang sakit itu baru Maret gitu. Ibaratnya dari Januari sama Maretnya doang itu entah apa yang terjadi sampai dengan kuartal 1 sampai shrinking kayak gitu jadi 2,97. Nah, itu shrinkingnya itu terjadi di semua bidang ya. Kayak, jadi kalau ekonom tuh melihatnya tuh biasanya dari sisi demand atau permintaan atau dari sisi konsumsi lah. Ibaratnya kita rumah tangga, kita individu gitu. Permintaan kita berkurang gitu terhadap semuanya, in general berkurang. Nah, dan sebaliknya juga pas kita lihat di sisi produksi atau para penjualnya ibaratnya, mereka itu juga mengalami penurunan yang lumayan merata. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh, kan biasanya kita bilang gini nih, ada sektor winner, ada sektor loser. Nah, winner tuh kayak misalnya harusnya yang berkembang di saat seperti ini kan kayak kesehatan misalnya. Ya udah kita produksi macam-macam alat kesehatan, kita ini bikin rumah sakit baru dan seterusnya gitu. Karena memang infrastruktur kita di bidang kesehatan masih low. Nah, kalau lihat dari situ harusnya kan ada nih pengungkit yang punya daya ungkit lumayan. Nah, tapi ternyata nggak cukup gitu. Nggak cukup untuk kayak misalnya kemarin ya belanja online dibilang jadi tulang punggung baru ekonomi, tapi ternyata tidak terjadi gitu. Ternyata sakitnya itu lebih dalam dari itu, sehingga yang keluar angka pertumbuhan ekonominya itu lebih early hit banget daripada yang kita bayangkan gitu. Jadi memang dampaknya sangat besar gitu buat Indonesia kalau dilihat dari data itu ya. Jadi mau nggak mau kita suka nggak suka kita dihadapkan, maksudnya di saat protokol kesehatan semua penanganan COVID ini jalan, riset vaksin dan seterusnya, ekonomi ini memang bleeding gitu. Mau nggak mau ada masyarakat yang jadi tidak menerima pendapatan, bahkan diputus hubungan kerjanya. It's scary gitu. Jadi memang semua itu menimbulkan berbagai kebijakan yang sifatnya mungkin nanya, loh ini apa sih kok jadi emang segenting itu dan seterusnya. Kalau dari data yang kita baca sih memang kegentingan itu terasa gitu. 2,97 itu very low dibandingkan dengan yang mungkin beberapa tahun atau mungkin dari lama itu tuh cenderung tergolong sangat rendah gitu. Jadi memang kita tidak bisa punya pilihan nih mau menyelamatkan yang mana duluan. So menurut aku itu merupakan pertanyaan yang harus di-rephrase gitu, karena memang kita dihadapkan kedua-duanya sekarang gitu, jadi kita harus melakukannya sekarang. Nah, tadi kan ada bilang mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia kan berapa? 2,97 ya? Iya. Setelah COVID ini. Nah, kalau dibandingkan dengan dulu waktu kita kena krisis ekonomi 2008 dengan sekarang waktu kita kena COVID, yang mana lebih rendah? Nah, Indonesia tuh pernah jatuh banget dalam resesi itu yang paling parah pada saat Asian Financial Crisis. Itu di minus 13,1. Berarti itu udah negatif growth ya. Nah, kalau yang 2008 itu, surprisingly, Indonesia tuh masih tumbuh positif, 4,6%. 2008 akhir 6%, 2009 4,6%. Itu
long story short aja ya, jadi kalau 2008 itu kan sebenarnya krisis keuangan global yang biasanya kita panggil global financial crisis, itu sebenarnya root-nya dari sektor keuangan. Jadi sebenarnya kalau kayak sekarang nih, itu yang disakiti, tersakiti nih sektornya ini sektor konsumsi gitu. Jadi memang karena kita punya ekonomi itu tergantung banget sama konsumsi masyarakat, maka yang paling hit itu lebih hit sekarang gitu, kelihatan wah 2,97 itu karena kita tidak ada konsumsi gitu, kita cuma ibaratnya kalau dalam kacamata rumah tangga semuanya menurunkan konsumsinya gitu, kita udah nggak pergi transport ke kantor, kita udah nggak beli barang-barang kayak yang kebutuhan leisure kayak pariwisata related, itu kita udah nggak keluarin lagi, kita benar-benar minimum on spending kayak gitu. Jadi memang itu hurting di ekonomi sekali gitu dibandingkan dengan 2008. Tapi kalau 98 itu memang krisis yang benar-benar parah banget buat Indonesia dan negara-negara Asia gitu. Indonesia sampai min 13%. Kemudian tahun 2000 tapi tahun 1999 sama 2000 udah positif gitu. Jadi memang pada tahun itu 98 karena semua chaotic gitu ya, ekonomi, politik, sosial semuanya memang kita nggak bisa bandingin gitu. Itu benar-benar suatu masa lalu yang kelam dari si ekonomi. Itu sih. Jadi dan tadi 2,97 kuartal 1 ya, berarti nanti Q2 kemungkinan lebih rendah lagi. Beberapa proyeksi kan bilang seperti itu. Jadi kita bisa bayangin eskalasinya itu gimana. Jadi mungkin kurva kesehatan sama kurva ekonominya itu sangat terkait ya, karena itu berkaitan dengan kita misalnya sekarang mungkin orang belum pede gitu untuk melakukan konsumsi yang macam-macam gitu ya. Jadi kayak 3 bulan terakhir mungkin ada tren menurun atau apapun itu, orang nggak akan langsung respon gitu. Orang tetap akan ya udah kita belanja tetap yang minimal, sekali-sekali aja ke supermarket keluar cuma buat ke kantor kalau kayak gitu. Jadi memang kita melihat di kuartal ini belum ada perbaikan aktivitas ekonomi. Jadi kita bisa bayangin kuartal 1 aja segitu gitu. Yang mana Maretnya doang outbreak-nya kan, sebelumnya itu di outbreak di dunia bagian luar Indonesia. Nah, kalau sekarang karena kuartal kedua ini udah lumayan masuk dia pembatasan sosial besar-besaran, itu harusnya lebih rendah lagi gitu dari 2,97 gitu. Oleh karena itu tadi yang aku bilang pemerintah nih kekeh gitu melakukan harus banget sekarang untuk ngeluarin namanya program pemulihan ekonomi. Itu dimulai di 31 Maret. Jadi nih 29 Februari di declare itu outbreak, terus di 31 Maret langsung dikeluarin yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu benar-benar yang genting. Ya udah kita siapin anggaran sefleksibel mungkin untuk menangani wabah ini gitu. Itu di 31 Maret. Jadi kita bisa bayangin. Tapi sekarang ada beberapa yang sudah jalan, terutama kayak perlindungan sosial dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi ya. Jadi supaya ekonominya nggak jatuh lebih dalam, sebenarnya itu gitu kuncinya. Kalau baseline-nya nggak ada bantuan, nggak ada apapun, ya kita akan merosot banget. Kita udah pakai kata-kata merosot gitu. Jadi 2,97 itu ibaratnya semi baseline lah. Habis itu nanti di April, kalau nggak salah kan sudah banyak yang tersalurkan gitu perlindungan sosial. Harusnya itu membantu masyarakat, terutama yang miskin dan rentan miskin, mereka jadi punya daya beli lagi, bisa beli at least barang-barang kebutuhan pokoknya minimal. Jadi kita berusaha supaya nggak negatif, walaupun macam-macam ya, kayaknya prediksinya itu macam-macam, semua yang ngeluarin angka, semuanya punya worst case scenario, ada moderate, ada the best scenario juga gitu. Jadi yang aku bilang itu 3 bulan terakhir ini kita rasakan sendiri, itu belum ada aktivitas ekonomi. Baru kemudian nanti ketika dilonggarkan ini mungkin ada sedikit, tapi nggak akan sama sekali, nggak akan menyentuh normal gitu. Normalnya Indonesia 5% itu nggak mungkin, itu masih lama. Itu sih. Jadi kan tadi dibilang kayak ini harus bergerak bersama kesehatan sama perekonomian. Tapi menurut gue, kesehatan dan perekonomian itu apakah apple to apple gitu. Jadi bagaimana lu memvaluasi fasilitas kesehatan Indonesia, sehingga bisa mengambil keputusan ekonomi dan itu apple to apple. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, paham. Jadi tadi maksudnya itu kayak
apa ya, kita ngomongin kalau ekonominya kan kita nggak bisa memilih ya. Kita kalau apa namanya ngelihatnya tuh linknya di aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi sama dengan aktivitas sosial. Nah, berhubung apa namanya pandemi ini tuh bikin hurting aktivitas sosial dan kemudian merambatnya ke ekonomi kayak gitu. Makanya kalau misalnya wabahnya itu udah mulai bisa ditangani, misalnya yang dilihat di DKI Jakarta mungkin excluding beberapa wilayah yang masih zona merah, let's say itu udah benar-benar baik ya. Jadi udah agak tertangani, udah new case growth-nya lebih apa namanya lebih melandai gitu, lebih flatten lah, the curve itu lebih flat gitu. Let's say itu memang benar, maka ekonominya juga nge-adjust. Kenapa nge-adjust? Bukan dia nge-adjust, tapi karena naturally orang akan melakukan kegiatan gitu. Let's say sekarang udah kantor tapi masih kapasitas berapa? Kalau di kantor gue sih 25%, itu maksimal, bisa 0 gitu yang datang. Jadi kita hitung aja itu, kalau misalnya kesehatannya membaik sedikit, 1 bulan ini periodnya, kita lihat tabelnya, misalnya DKI Jakarta kan yang punya tabel, aku belum lihat tabel yang lain. Jadi kalau itu, hitung aja, 50% orang akan pergi ke kantor. Berarti 50% dari penggunaan transportasi itu akan terjadi gitu, paling enggak ya itu kan banyak gitu ya, trickle down efeknya itu ke misalnya kalau transportasi berarti energi karena jualan bensin dan seterusnya kayak gitu. Jadi bayanginnya itu kalau memang kondisinya membaik bisa dilonggarkan, karena bisa dilonggarkan maka ekonominya bagus kayak gitu sih linknya yang maksud aku tadi bilang tuh kayak gitu. Tapi kalau sekarang berarti flatten the curve, kan kondisinya sekarang belum flat kan? Tapi udah dilakukan pelonggaran, jadi itu bagaimana tuh berarti asumsinya? Apakah asumsinya kondisi ekonomi akan mendingan karena pelonggaran, tapi kan kurs masih naik? Nah, itu harusnya berbasis wilayah ya. Ini aku nggak ngerti apakah maksudnya seberapa enforced, seberapa thought proses yang aku bilang ini seberapa diilhami oleh pemerintah di seluruh. Kan ini benar-benar mikro ya, banyak. Kalau berbasis wilayah apa nih? Misalnya kelurahan gitu-gitu ya. Apakah semua kelurahan tuh paham bahwa semua pelonggaran itu apa istilahnya tergantung sama perkembangan kesehatannya. Kalau misalnya di suatu daerah nggak flat curve-nya, ya udah kalian stay home. Itu aktivitas ekonomi harusnya akan berjalan kalau sudah ditetapkan bukan zona merah lagi, kayak gitu. Jadi kita harus melihat Indonesia ini di mikroskopin gitu. Jadi di basis kelurahannya. Aku sih yakin ya, semoga ya di kelurahan-kelurahan tuh beda-beda kebijakannya. Kelurahan sini sama kelurahan sebelah mungkin beda gitu. Orang-orang kayak ibaratnya Jakarta ya rumahan aja sampai beda gitu, lockdown sendirian dan seterusnya. Jadi memang tergantung sama wilayah itu. Aktivitas ekonomi akan menyesuaikan perkembangan kesehatan yang mempengaruhi tatanan sosial kayak gitu sih. Gue boleh nanya nggak? Pertanyaan bodoh mungkin aja. Enggak lah. Kalau misalnya gitu, berarti sekarang dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti ini, dengan melakukan kebijakan-kebijakan penanganan COVID, nantinya pertumbuhan kita itu juga akan flatten atau diharapkan gimana? Naik, flat, atau kalau misalnya turun bagaimana? Apalagi yang akan terjadi gitu loh. Jadi gini nih, saya mau menceritakan kengerian yang terjadi gini. Kan kita kita ngeri-ngeri. Oke. Ngeri-ngeri. Naik semua orang bilang oh ya naik. Jadi kan efeknya COVID itu kan ke ekonomi ya. Nah ekonomi, tapi kemudian kita minta pemerintah bantuin dong gitu dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya pemerintah itu juga kena gitu, karena ekonominya turun. Kalau kantong masyarakat pendapatannya turun, si kantongnya pemerintah ikutan menipis, kayak pertumbuhan penerimaan pajak. Waduh, boro-boro kan ibaratnya. Pajak itu kemarin karena seluruh dunia, ini kan kita masih ada ekonomi yang berbasis minyak juga, ada juga yang enggak, yang berbasis konsumsi tadi. Nah, bayangannya itu aja. Jadi ketika the driver of revenue itu turun, ya udah revenue sendiri turun. Jadi kita punya lebih sedikit capacity untuk membantu gitu. Tapi memang diprioritaskan buat membantu. Jadi dengan sumber daya yang menurun ini, penerimaannya turun, ya udah kita berusaha bagi dengan dengan baik gitu. Termasuk buat kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Nah, di sisi lain tapi ada belanja pemerintah, istilahnya pengeluaran pemerintah yang nggak jadi dikeluarin. Kayak, ya sekarang udah nggak boleh dinas lagi, udah nggak boleh acara publik seminar gede-gedean itu lagi, udah habis semua itu dipangkas, terus kita alokasikan ke penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, kayak gitu. Jadi sebenarnya, apa ya, buat teman-teman ngerti juga gitu, gimana, seberapa kita harus merely ke pemerintah itu ya, as much itu sedikit sebenarnya, karena kita sebenarnya turun, walaupun ada kayak efisiensi cut belanja-belanja yang nggak mungkin terlaksana juga kan, nggak boleh harus pembatasan sosial kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa expect nih pemerintah at least awalnya kan 405T tuh yang udah dibombardirin, 405T, 75T buat anggaran kesehatan. Terus sisanya baru buat kayak penyelamatan ekonominya. Kita kasih kayak sembako, terus kayak buat namanya program keluarga harapan yang buat keluarga yang tidak mampu. Kita juga kasih kartu prakerja, terus diskon listrik dan sebagainya. Jadi itu ditujukan supaya masyarakat tetap bisa beli gitu. Ini kayak ini pengalaman pribadi waktu apa ya, ikutan nyebarin baksos lah, ikut ngelakuin baksos itu lumayan peminatnya tuh agak bikin ngeri gitu. Jadi kita bawa di kayak semacam mobil bak terbuka, terus habis itu kita datang dan diserbu banget gitu. Sampai orang lari dari seberang jalan, lari dia. Itu Gina juga pernah tuh. Ya, makanya nggak jadi sedih, jadinya lu ngeri. Iya, jadi ngeri kan. Karena segitu demand-nya yang dibutuhkan masyarakat tuh segitu. Kita mungkin nggak ngerasain, tapi orang-orang lain yang masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah itu merasakan banget gitu. Dan kan kemarin kita juga dapat kritik misalnya buat, oh gimana sih kok cuma masyarakat berpendapatan miskin sih yang menengah, dalam tanda kutip yang biasa diomong kelas menengah ngehe ya, itu kelas menengah itu bener-bener juga agak tidak dapat gitu kan. Emang derita kelas menengah itu gitu, miskin enggak dibantu pemerintah, tapi mereka juga nggak well off banget. Mereka harus mereka kayak pendapatan 4 juta 5 juta sebulan itu udah kan, kemarin banyak yang di rumah kan pasti berkurang, terus mereka harus tetap bayar kos-kosan soalnya mereka nggak boleh pulang ke daerah masing-masing, nggak boleh mudik kayak gitu. Jadi memang apa ya, memang krusial banget gitu pemerintah tetap punya pundi-pundi buat bayar perlindungan sosial, nggak cuma buat masyarakat miskin, tapi kemudian yang berpendapatan menengah juga gitu. Dan itu makanya kemarin kayak di Perpu itu nggak cuma di Perpu tadi yang 405T itu kebijakannya nggak cuma buat membantu, tapi juga ada kayak pajak gitu loh, tahu nggak yang pajak kita mau majakin yang kemarin rame, kayak mau majakin Netflix dan sebagainya macam itu lagi dirumusin gitu, gimana caranya kita dapat dari sektor yang ya sebenarnya selama ini udah isu lama, cuma kita bisa narik dana dari sisi itu gitu, yang sebenarnya udah kayak itu sebenarnya sama kayak India, katanya dia meningkatkan fuel tax. Jadi kita kayak mau mindahin di satu kantong yang berlebihan ke kantong yang kekurangan gitu. Jadi kayak aku belum lihat sih kalau negara-negara lain, tapi kayak India katanya udah increasing pajak buat BBM kayak gitu-gitu. Negara-negara udah pada Arab gitu, katanya dia malah meningkatkan pajak gitu. Jadi mungkin yang aku bayangin sih nggak mungkin dia meningkatkan pajak, dan yang bayar pajak itu kan pasti orang-orang yang well off gitu ya, yang ditingkatin. Aku nggak ngerti sih, harus lihat dulu. Tapi kayak gitu bayangan, karena aku tadi menceritakan APBN, anggarannya negara, kayak gitu. Jadi semua solusinya tuh bisa dalam bentuk, ningkatin belanja, duitnya dari mana? Mau dari utang. Terus utangnya juga, it's a lot different dimension juga nih. Ngutang sekarang sama ngutang mungkin 5 bulan lagi atau sebulan yang lalu itu beda gitu. Sebulan yang lalu kan masih rendah, masih nggak apa-apa gitu, masih berapa ya? Let's say 6% gitu. Terus sekarang tuh misalnya kita ngutang bayarnya 8% karena suku bunganya udah naik kayak gitu-gitu kan. Jadi emang kengeriannya tuh di situ gitu, udah pendapatannya turun, terus kita belum cover banyak kayak pendapat masyarakat menengahnya. Paling mereka dapat insentif pajak gitu, kayak lo kayak dapat duit tunai gitu. Ada beberapa teman gue yang ini gue dapat pengembalian pajak, happy juga mereka gitu kan, walau yang punya pendapatan 200 juta ke bawah untuk setahun gitu, itu lumayan membantu. Jadi kita pengen juga gitu membantu lebih banyak ke arah situ. Gitu kengeriannya. Jadi kita
didera dari berbagai sisi, penerimaan turun, belanja harus naik gitu, terus utang juga agak-agak mengerikan karena 8%, 1%-nya dari utang tuh kan, ibaratnya kan kalau utang, let's say utang udah berapa? 2.000 triliun ya? Let's say 1.000 triliun, 1%-nya aja udah apa gitu kan. Jadi emang matters gitu, udah beda 1% aja udah bisa masih makan berapa itu 10 triliun misalnya kan. Sama ini pendanaan masih fokusnya dari masyarakat dari Dari utang tadi. Dari surat utang paling banyaknya dari situ. Sekarang lebih ngeri, banyak investor asing tuh udah keluar. Awalnya tuh surat utang kita tuh dimiliki berapa sih, 40% hampir oleh asing. Sekarang tuh tinggal 30%. Orang udah pada kabur. 148 triliun keluar hanya gara-gara COVID. Kalau dibandingin kayak beberapa tahun, itu kayak kemarin apa sih kalau isu ekonomi yang pas krisis, habis itu Bank Sentral Amerika ngelakuin kebijakan apa, itu biasanya kan langsung bikin bereaksi, misalnya orang ngeluarin dananya keluar dari Indo. Itu 2013 tuh salah satu yang agak horor, 2013. Dan itu masih kalah dibandingkan dengan yang terjadi di kuartal 1 2020 ini gitu. Jadi emang investor asing pada keluar kayak gitu-gitu. Memang lebih challenging sih sekarang. Tapi memang kita masih fokus ke pembiayaan yang berbasiskan SBN. Kayak BI kemarin juga bantu gitu kan, dia mulai bisa bantuin ekonomi dengan bisa membeli surat utang pemerintah. Awalnya nggak bisa, dia cuma bisa beli dari tangan orang lain, tangan kedua gitu. Berarti kalau tadi Adel kan cerita dampak lockdown itu benar-benar parah banget ya, pemerintah kayak apa ya, kondisi ekonomi itu sangat-sangat merosot gitu. Jadi sebenarnya itu alasan utama atau bukan jadinya untuk membuka melonggarkan PSBB gitu. Misalnya kurvanya ini belum turun-turun nih, kurvanya masih yang ada katanya terus naik. Yang untuk pertanyaan Bolt yang pertama tadi, aku tegasin lagi, menurut aku sih, itu bukan karena ekonomi gitu. Jadi memang kalau dari presentasinya nih, misalnya kemarin aku baru ngeliat presentasi daerah sih, baru Jakarta. Terus mereka tuh kayak memang mengaitkan keputusan untuk melonggarkan dengan tanda bintang ya, ada asterisnya, bahwa kapanpun pemerintah DKI itu bisa melakukan emergency brake policy. Jadi kalau misalnya mereka udah membuka nih, mereka coba untuk membuka karena memang menunjukkan ada beberapa zona hijau gitulah. Ibaratnya ada perkembangan, oh ya udah kita uji coba deh gimana kalau misalnya kita buka dengan misalnya udah ketersediaan alat kesehatan yang udah membaik, kemudian infrastruktur membaik dan lain-lain, kita udah lebih banyak knowledge tentang virus ini, terus habis itu memang ternyata banyak yang udah zona hijau, mungkin mereka jadi lebih mereka mau melonggarkan dengan catatan tadi, kapanpun bisa di turn it back to before gitu, jadi nggak dilanjutin lagi itu juga bisa gitu. Jadi menurut aku ini bukan pemerintah tuh nggak pengen melonggarkan sebenarnya, tapi dia cuma mau istilahnya dengan penuh kehati-hatian coba membuka sekaligus belajar juga. Kalau dibuka nih, kalau kan kapasitasnya kan bergerak, itu kan tergantung strateginya. Pas aku lihat kemarin dia strateginya 50%, 50% kayak gitu. Kalau di kantor aku sih benar-benar konservatif ya. Itu kan masing-masing kantor kayaknya punya kebijakan yang berbeda-beda gitu. Kalau kantor aku 25% gitu. Misalnya kita bisa lihat di survei gitu ke semuanya, bagaimana sih penerapan di tempat mereka. Kalau misalnya ada yang dalam tanda kutip lumayan berani, bandel, apapun itu istilahnya misalnya, itu harusnya di-enforce ya. Jadi harusnya nggak lebih dari 50% dan memang is set optimally at maybe 25-30% gitu. Jadi kita sambil ngelihat, oh kalau dibuka dikit aja udah parah, langsung emergency brake policy, harusnya bisa kayak gitu ya. Nah, ini polos-polosan aja nih, aku ngelihatnya dari sisi itu gitu. Jadi memang ada pelonggaran tuh karena kita sedikit melihat data yang membaik, walaupun tadi semua kalian udah tahu lah, semua data yang dibaca kan sama gitu ya. Banyak daerah yang belum, dan mungkin kita pada deg-degan ada yang second wave kayak di Korea dan sebagainya. Semuanya pasti takut dong, dan itu sebenarnya ini tergantung di masing-masingnya tadi. Makanya kalau saya punya kantor bisa didiskus sama sama pihak kantornya, let's say untuk menerapkan kapasitas tidak 50%, misalnya bahkan 20, 30 dan seterusnya.
Jadi harapannya sih harusnya sih semua melakukan berdasarkan kewilayahannya masing-masing gitu. Jadi kayak gitu sih yang aku baca, karena mereka udah cukup pede dan sekaligus mau pengen lihat gimana kalau dibuka sedikit-sedikit apakah bisa. Kalau nggak bisa pasti mereka langsung balik cabut lagi sih, yang aku tangkap kayak gitu. Tapi harusnya bukan karena ekonomi, walaupun udah se-bleeding itu gitu ekonominya. Pernah ada hitung-hitungan nggak, misalnya pemerintah memperpanjang lockdown, PSBB-nya tuh diperpanjang, itu kira-kira ada hitungannya nggak, perbandingannya sama kalau misalnya pemerintah melonggarkan PSBB dan ternyata memang ada second wave, tuh kasusnya naik lagi, dan banyak loh orang yang harus dirawat di rumah sakit, itu kan juga pengeluaran besar gitu. Kira-kira ada Betul. hitungan cost benefit analisisnya nggak sih antara dua hal ini? Itu bagus banget dan susah banget ya, gini. Jadi kalau dari yang para ekonomi sendiri sih, mereka punya nih namanya timeline penanganan COVID. Jadi itu di atas itu judulnya itu protokol health-nya. Terus yang bawah itu responding-nya direspon sama aktivitas ekonomi kayak gimana. Nah itu yang kita awalnya skenario kan itu istilahnya kita hitung-hitung dengan kalau berjalan lancar ya di kuartal keempat baru kayak orang-orang tuh udah baru mulai agak pede melakukan sedikit mungkin part of leisure activities, tapi harusnya kalau orang pada sadar semua ya sampai kuartal ketiga itu harusnya walaupun dibebasin diapain tuh harusnya orang akan punya kebijakan pribadi untuk nggak pergi ke leisure. Paling yang agak diwaspadai tempat kerja, karena tempat kerja ini udah pasti orang pergi kerja gitu. Nah, mungkin kalau yang yang harus diperhatikan tuh itu bagaimana protokol kesehatan di tempat kerja. Karena sampai dengan kuartal 3 kita nggak expect pariwisata itu pulih, belum gitu. Transportasi belum pulih. Harusnya ya kalau memang setiap mikro wilayah itu udah menerapkan kehati-hatian berdasarkan wilayah masing-masing gitu. Kalau kayak semua kementerian misalnya itu mereka punya namanya survei harian untuk memantau risiko penyebaran di wilayah masing-masing. Harusnya sih lebih ke kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau maksudnya dari sebagai pribadi aku bicara walaupun PSBB-nya dilonggarin, tapi kalau kita punya health protocols yang beda terus berbasis masing-masing cluster itu akan lebih baik gitu. Jadi orang nggak fokus ke mau dilonggarin kayak itu nggak akan pulih, orang nggak akan pede keluar dan kayak gitu. Jadi lebih ke lebih mengedukasi gimana kemungkinan ini gitu. Kalau mungkin orang udah bisa lebih pede di kuartal 4 ya udah itu mungkin yang naturally orang bergerak itu karena melihat data ya. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalaupun dibuka nih 100% gitu, nggak akan sih harusnya kalau misalnya cara implementasinya benar, edukasinya benar, paling orang yang tidak bisa memilih kan misalnya orang nggak punya uang, maksudnya terhimpit gitu ya secara ekonomi, mereka memang nggak punya pilihan lain selain pergi kerja, tapi kerja doang ya udah nggak ada lagi leisure activities will not be accommodated gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih, kerja paling yang mungkin yang harus dipantau banget gitu supaya nggak terjadi. Aku mau clarify dikit, jadi berarti sebenarnya yang ketok palu suatu daerah melonggarkan PSBB itu kepala daerahnya harusnya. Jadi idealnya adalah kepala daerah melihat tren dari kesehatannya, kalau misalnya udah memungkinkan pelonggaran, maka dia ketok palu pelonggaran gitu harusnya. Atau dari pusat ketok palu pelonggaran, semua pelonggaran. Jadi kayak gini, kalau belajar dari kayak pemerintah sih dia dari atas tuh punya kebijakan, tapi kemudian pas di bawah-bawahnya itu punya kebijakan masing-masing. Itu benar-benar mikro banget. Jadi ibaratnya di unit gue aja itu nggak harus pergi kerja 1 hari aja nggak apa-apa gitu pergi ke kantor, terutama yang back office ya kayak back office itu seharusnya nggak perlu banyak aktivitas fisik. Jadi kayak benar-benar ya udah kalian semua datang di hari Senin, tapi hari Seninnya ini nggak harus full juga gitu. Jadi benar-benar beda-beda gitu setiap unit. Jadi yang harusnya benar-benar diturunkan sampai bawah adalah kehati-hatiannya gitu. Jadi memang dari atas mungkin cuma memberikan policy kayak maksimal 50% dan seterusnya itu
itu untuk diterjemahkan sebagai ya udah silakan turunkan di peraturan masing-masing yang lebih kecil, misalnya DKI Jakarta, ya udah habis itu ke habis itu ya kelurahan ya terus habis itu dan seterusnya. Jadi kayak setiap unit-unit kecil itu akan punya aturan sendiri-sendiri harusnya. Kayak di tempat gue juga kayak gitu kalau di pemerintah. Jadi tergantung banget sama gitu. Jadi kayak satu lagi yang perlu dipahami juga gitu, kayak kalau misalnya pemerintah ngelarang itu sebetulnya kan itu membatasi opsi publik ya. Jadi kayak kalau lo dibatasin, misalnya perusahaan tolong jangan beroperasi, tolong jangan kita lockdown. Jadi itu harus diganti gitu duitnya ibaratnya ya. Kalau kita membatasi pilihan, automatically kita harus kasih kompensasi ke mereka. Let's say kita kasih bantuan sosial itu juga dalam bentuk kontrak dengan masyarakat, ya udah saya nggak boleh pergi, nggak boleh mudik nih, kasih saya uang dong untuk bayar kosan, kayak gitu misalnya dalam tanda kutip. Kayak gitu kan, benar kan, orang masih harus bayar kos, terus nggak boleh pulang, terus gimana gitu kan. Ya aku nggak ini sih, maksudnya itu ilustrasi se-ekstrim itu tuh bisa dibayangkan gitu, kalau pemerintah membatasi benar-benar di jalan tol nggak boleh lewat, terus saya mau pulang kemana, saya di Jakarta juga ngekos, saya nggak punya, kayak gitu kan ibaratnya. Jadi kalau lockdown ada konsekuensi, pemerintah harus kasih kompensasi. Makanya itu mungkin kayak ya yang peraturan gue 50% kok, tapi kemudian masing-masing punya internal policies gitu harusnya dalam menerjemahkan aturan besar yang cuma maksimal 50 loh, maksimal 50, 1% juga bisa dong kayak gitu. Jadi harusnya beda-beda.